Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzambih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan setiap amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka dari itu semua orang, semua kita berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita hiasi Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan hari ini hilang dan pergi begitu saja tanpa diiringi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali berbagai macam amal ibadah yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dari kita menjaga sholat wajib kita, sholat 5 waktu, kita maksimalkan juga dengan memperbanyak sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Dan di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Sholat tarawih tidak bisa kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Berbanyak dengan membaca Al-Quran, berbanyak dengan berzikir, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita dalam memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, yang pertama, tentukan tujuan daripada bulan Ramadan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu, pada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tujuan daripada bulan Ramadan adalah menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membuat jadwal harian, yang mana kita bisa menentukan kapan kita laksanakan serta kita selesaikan ibadah tersebut. Misal, kita berkomitmen untuk menjaga sholat 5 waktu dengan
tepat pada waktunya. Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita tambah dengan sholat rawatib, sholat sunnah, di mana kita lakukan sebelum melaksanakan sholat fardu dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Kemudian kita iringi dengan bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, waktu subuh adalah waktu yang barokah, maka kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita disunahkan untuk makan sahur. Sebelum makan sahur, laksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Menjelang waktu subuh, kita bertilawah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat subuh, kita iringi dengan berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita berangkat ke tempat kerja, di perjalanan, di kendaraan kita, hiasi, basahi lidah kita dengan memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu malam, setelah sholat isya, kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, dilanjutkan dengan witir. Setelah sholat, maka kita barengi lagi, iringi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita harus berkomitmen untuk memperbanyak tilawah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari-hari kita ketika di bulan Ramadan tanpa membaca Al-Quran. Kita harus memiliki target yang harus kita selesaikan. Misalnya, selama Ramadan kita harus selesai 1 kali khatam. Maka 1 hari kita harus menyelesaikan 1 juz. Kemudian kalau mau ditambah 1 bulan Ramadan kita ingin menyelesaikan 2 kali khatam, maka kita tambah tilawah kita sebanyak 2 juz. Hidupkan malam-malam kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, sebagaimana para sahabat, para umat-umat terdahulu, para salafus soleh menghidupkan malam-malam mereka di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ajak saudara kita, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak keluarga kita untuk bersama bertilawah Al-Quran, untuk bersama mentadaburi isi Al-Quran, untuk bersama dalam mengkaji dan memahami tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini penting bagi kita untuk selalu menjaga waktu kita untuk bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai hari-hari kita habis karena perbuatan yang tidak ada faedahnya. Jangan terlalu banyak tidur sehingga hari-hari kita habis untuk tidur. Jangan banyak memainkan game sehingga hari-hari kita tidak ada ibadahnya. Maka perlu kita untuk menjaga waktu kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar maksimal dan kita mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, semoga Ramadan ini dapat menghilangkan, dapat menggugurkan segala kesalahan kita
dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga selesai Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.